Om Swastiastu. Apa kabar kalian semua? Kelas 12 bahasa. Saya harap semuanya baik-baik saja dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Dengan adanya virus Corona 19 ini, semoga kalian selalu sehat dan selalu dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Nah, kali ini kalian bertemu lagi dengan saya di pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia. Semoga kalian tidak bosan mendengar saya dan bosan melihat penjelasan saya. Dalam pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia kali ini, kita akan membahas mengenai merumuskan isi seminar atau diskusi panel. Nah, sebelum kita lanjut ke materi merumuskan isi seminar atau diskusi panel, coba kalian perhatikan gambar yang saya punya. Nah, ini ada 4 gambar yang saya punya. Gambar yang pertama itu, coba kalian perhatikan. Gambar yang pertama adalah gambar beberapa orang yang sedang nongkrong di kafe dan berbincang-bincang dengan teman-temannya. Gambar yang kedua itu ada 2 orang yang sedang berbincang-bincang dan mereka sambil berjalan kaki. Dan gambar yang ketiga itu nampaknya sedang berada di kantor. Mereka sedang sambil meminum kopi dan sedang bertukar pikiran mengenai masalah yang ada di sana. Dan gambar yang keempat juga sama ya, sedang berbicara atau berbincang-bincang dengan seseorang dan nampaknya ada beberapa hal yang harus diselesaikan. Nah, apakah kalian pernah melakukan hal tersebut dengan sengaja ataupun tidak sengaja? Misalnya berkumpul dengan teman-teman kalian secara sengaja ataupun bertemu dengan teman-teman kalian secara tidak sengaja, saling bertukar pikiran, saling menyapa dan saling membahas sesuatu. Apakah hal tersebut bisa dikatakan diskusi? Kita akan simak penjelasan berikut. Silakan disimak ya. Nah, yang pertama saya bahas adalah mengenai seminar. Nah, pertama saya akan bahas mengenai seminar. Seminar adalah pertemuan untuk membahas suatu masalah yang dilakukan secara ilmiah. Nah, dalam seminar itu terjadi tukar pikiran antara penyaji dengan penguji dan peserta diskusi. Ya, seminar bertujuan untuk menyelesaikan suatu masalah. Jadi adanya sebuah seminar untuk menyelesaikan permasalahan. Jadi adanya sebuah seminar itu adalah untuk menyelesaikan permasalahan. Dan seminar itu memiliki fungsi, yaitu fungsinya untuk menyampaikan suatu gagasan atau suatu yang baru kepada para peserta seminar dan berharap peserta dapat memperoleh ilmu yang dikembangkan gitu. Dan ada beberapa unsur seminar ya. Yang pertama itu ada penyaji, terus ada moderator, ada pembicara, terus ada pemimpin seminar, terus selanjutnya ada peserta atau partisipan seminar. Yang keenam itu ada tim perumus seminar dan yang ketujuh ada pembaca acara seminar. Nah, selanjutnya ada pelaksanaan seminar. Pelaksanaan seminar ini dilakukan yang pertama itu dengan cara pembukaan oleh moderator, ya. Pembukaan oleh moderator. Jadi moderatorlah yang membuka jalannya seminar atau moderator untuk menanyakan kesiapan dari peserta seminar. Jadi moderator itu menanyakan kesiapan dari peserta seminar. Yang kedua itu ada pemakalah menyampaikan gagasan-gagasannya. Jadi pemakalah itu menyampaikan gagasan-gagasannya bisa secara langsung atau bisa menggunakan media, baik itu media tayang atau PowerPoint ya. Seperti saya ini menggunakan PowerPoint.
Terus selanjutnya ada sesi tanya jawab. Nah, sesi tanya jawab ini dilakukan oleh moderator ya, yang dipimpin oleh moderator agar sesi tanya jawabnya berjalan dengan lancar, dahului agar tersusun dengan rapi. Dan selanjutnya itu penutup oleh moderator, tentu dibuka oleh moderator, ditutup juga oleh moderator. Moderatorlah yang menutup pelaksanaan seminar, dan moderator itu menutup dengan menyampaikan kesimpulan-kesimpulan isi seminar. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai yang tadi sudah saya jelaskan seminar. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai diskusi panel ya. Diskusi panel. Mohon maaf ini ketutup. Nah, diskusi panel adalah bentuk diskusi resmi yang diikuti oleh seorang moderator, 2-4 orang pembicara atau panelis. Jadi diskusi panel ini memiliki banyak panelis ya, memiliki beberapa panelis untuk melihat atau membahas topik yang dibicarakan dari sudut pandang yang berbeda. Jadi tentu panelisnya itu memiliki sudut pandang yang berbeda, tidak sama, serta diikuti oleh banyak peserta diskusi untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, tujuan dari diskusi panel adalah memecahkan suatu masalah, sama seperti seminar juga memecahkan suatu masalah atau menyelesaikan suatu masalah. Di diskusi panel juga memecahkan suatu masalah. Nah, cara proses atau cara pemecahan masalahnya, yang pertama itu mengidentifikasi masalah. Jadi kita harus, sebelum memecahkan masalah, kita harus mengidentifikasi masalah yang sebenarnya. Baru kita setelah mengidentifikasi masalah sebenarnya, baru kita menganalisis masalah tersebut dari berbagai sudut pandang. Setelah menganalisis, kita mengkaji cara pemecahannya. Jadi mengkaji cara pemecahannya atau penyelesaiannya secara bersama. Setelah mengkaji cara pemecahannya, kita lalu memilih cara pemecahannya. Jadi kita memilih atau menentukan cara-cara pemecahannya. Selanjutnya melaksanakan pemecahan masalah. Setelah kalian mengidentifikasi pemilihan cara pemecahan, lalu kalian memecahkan masalahnya. Itu proses pemecahan masalah dalam diskusi panel. Selanjutnya itu ada unsur-unsur diskusi panel. Yang pertama ada moderator. Moderator ini adalah seorang moderator dalam diskusi panel, harus fleksibel ya, harus fleksibel, diterima para peserta, baik peserta terus bijak dan memiliki pengetahuan yang memadai tentang diskusi yang dibahas. Nah, tugas moderator yang pertama itu jalannya diskusi panel. Yang kedua, menyampaikan pokok masalah. Yang ketiga, mengatur pelaksanaan diskusi. Yang keempat, menjaga kelangsungan diskusi. Dan yang kelima, menyampaikan pembukaan dan penutup diskusi. Itu tugas moderator, unsur yang pertama yaitu moderator. Yang kedua, unsur yang kedua adalah notulis. Nah, notulis ini adalah orang yang mempunyai tugas untuk membuat notulen atau notula atau catatan rapat. Itu berarti yang mampu menyimak dan menulis dengan baik hal-hal yang ada dalam diskusi panel. Nah, tugas notulis adalah untuk mencatat topik permasalahan. Yang kedua, mencatat waktu atau jam dan tempat diskusi dilaksanakan. Yang ketiga, mencatat jumlah peserta. Yang keempat, menyimak dan menulis segala hal atau proses yang berlangsung dalam diskusi. Yang kelima, menulis kesimpulan atau hasil diskusi. Yang keenam, mendokumentasikan catatan tentang diskusi yang telah dilakukan. Selanjutnya, unsur yang ketiga itu ada panelis. Panelis adalah orang yang akan membahas tema diskusi, biasanya dalam
diskusi panel ada 2 sampai lebih panelis ya. Jadi namanya diskusi panel berarti panelisnya itu yang lebih dominan. Panelisnya itu ada 2 sampai lebih panelis. Dan seorang panelis bukan orang yang sembarang orang ya. Bisa dikatakan bukan orang yang sembarang orang. Jadi panelis itu sudah terpilih. Dia dari pendidikannya itu pendidikan yang memang memadai dan pengetahuannya sudah memadai. Jadi seorang panelis itu tugasnya memang benar-benar memecahkan masalah dan dari sudut pandang yang berbeda. Tugas seorang panelis menyampaikan permasalahan sekaligus beberapa alternatif pemecahannya. Seorang panelis atau narasumber harus siap memberikan jawaban atas pertanyaan dari peserta diskusi. Yang keempat ada peserta atau partisipan. Jadi peserta atau partisipan ini sangat esensial atau sangat-sangat penting dalam diskusi, baik itu diskusi panel. Meskipun kehadiran peserta diskusi ini kehadirannya pasif, itu tidak aktif, tidak bertanya, tapi tetap peserta adalah orang yang benar-benar sangat penting dalam diskusi panel. Jadi ibaratkan ya, kalau diibaratkan bagai sayur tanpa garam, itu rasanya kurang enak atau tidak lengkap ya kalau peserta diskusi itu tidak ada kalau diskusi itu tidak ada pesertanya, jadi tidak lengkap. Selanjutnya ada pelaksanaan diskusi panel. Nah, pelaksanaan diskusi panel ini yang pertama, panitia itu menghubungi calon panelis. Jadi menghubungi calon panelis, memberitahu bahwa tema diskusinya apa, jadwalnya kapan, waktunya kapan, tempatnya di mana. Itu panitia yang menghubungi peserta panelis. Yang kedua, panitia menyebar undangan dan pengumuman. Jadi panitia menyebar undangan ke peserta-peserta diskusi yang berminat ya, tentu saja yang berminat. Di panitia itu yang menyebar semua undangan-undangan ke peserta diskusi yang mau mengikuti diskusi panel. Terus yang ketiga itu melaksanakan diskusi sesuai waktu dan tempat yang telah ditentukan. Jadi melaksanakan diskusi sesuai dengan waktu dan tempat yang telah ditentukan dengan mengikuti jadwal yang telah dibaca di undangannya. Yang keempat itu jalannya diskusi dipimpin oleh seorang moderator, tentu saja. Jalannya diskusi harus dipimpin oleh seorang moderator agar diskusi itu berjalan dengan lancar dan sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Dan yang terakhir itu moderator dan notulen merumuskan kesimpulan yang dihasilkan. Jadi moderator dibantu oleh notulen merumuskan kesimpulan yang ada dan kesimpulan hasil dari panel tersebut. Nah, itu saja materi kali ini mengenai diskusi panel dan seminar. Nanti kita akan berlatih mengenai merumuskan isi dari seminar dan diskusi panel. Sekian dari saya, terima kasih. Om Santi 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 Om.